Hai guys, gue Leon. Gue Dina. Oke, kita akan seru-seruan di sini. Kita akan sharing-sharing. Tapi sebelum sharing-sharing dan seru-seruan sama kita cheers dulu kali ya. Cheers. Oke, Dina, kita main game namanya Fast Respond. Gua akan nanya sama lu ya, beberapa pertanyaan aja, tapi nanti lu jawab dengan secara cepat dan alasannya singkat aja. Oke, siap ya? Oke. Yang pertama, pakai lidah atau pakai jari? Pakai lidah kayaknya ya. Kenapa tuh? Lebih biar enak aja gitu. Oh, lidahnya harus ke depan atau ke samping? Ke samping. Oke, yang kedua, di muka atau di perut? Muka. Oh, kenapa? Karena kalau di muka kata orang sih awet muda guys. Awet muda. Oke. Jadi kalau yang mau awet muda harus di muka. Pakai skincare gitu. Yang kedua, Starbucks atau kopi kenangan? Gue sebenarnya lebih suka kopi kenangan sih. Kenapa lu nggak bisa move on ke kenangan mantan gitu? Karena gue ada statement kayak ada Sanwan itu kayaknya ketemunya di situ. Oh, so sweet. Gua pilih Starbucks sih. Oke. Beda. Mau yang tebal atau panjang? Panjang kayaknya. Wow, kenapa tuh? Biar mentok gitu. Biar enak narik ya. Oh, narik gimana tuh? Begini. Oh, oke, next. Di atas apa di bawah? Kayaknya atas deh. Di atas. Kenapa? Menguasai gak sih? Berarti kamu suka menguasai sesuatu gitu, ya, makanya menguasai suatu hal yang lebih menarik tuh seru tau. Oh gitu, berarti kamu suka yang mengendarai kuda ya, Iya. lebih di atas ya. Lebih di atas, lebih di depan. Oke, that's cool, itu pilihan Dina. Nah sekarang nih kan di Jakarta ini kan banyak fenomena dari daerah-daerah. Itu anak-anak mudanya ke Jakarta untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya, tapi pas ketika ke Jakarta mendapatkan kerja misalkan untuk membuat hidupnya lebih baik, itu nggak sesuai gitu. Misalkan kerja nggak langsung dapat gaji 20 juta, 100 juta, itu nggak pasti UMR gitu. Kalau gajinya UMR nih, berapa sih gaji UMR di Jakarta sekarang? 42 dengan bayar kosan misalkan atau sewa tempat misalkan 1.500.000 atau 2 juta, itu masih nggak ini ya untuk kosan di Jakarta. Terus makannya misalkan 1.500.000 2 juta udah habis. Terus kalau buat nongki-nongki di Starbucks atau kopi kenangan, apalagi party-partinya kan nggak cukup. Tapi kebanyakan ada tuh strategi anak-anak Jakarta gitu kan. Jakarta men. Oke, itu kebanyakan di lingkungan di Jakarta itu anak-anak mudanya, meskipun anak-anak tua juga sebenarnya, itu mencari uang tambahan, yaitu dengan berjualan sesuatu. Apa tuh? Guys? Apa tuh? Oke, biasanya itu aku cek observasi gitu ya, observe di Twitter, terus di Line, terus di aplikasi dating itu orang-orang anak-anak muda itu menjual diri atau open BO untuk memenuhi gaya atau lifestyle-nya hidup mewah gitu di Jakarta. Wow, tapi udah biasa sih. Udah biasa, berarti lingkungan kamu udah banyak yang kayak gitu ya? Ada beberapa. Gue jadi kayak punya teman yang benar dan ada orang yang kayak nggak benar. Oh gitu. Iya. Tapi kalau ya kenapa tuh? Tapi kalau yang benar ini nggak seru gak sih? Tapi kalau punya teman yang kayak yang dikali-kali itu kayak punya hal yang ini gak sih, menarik buat kita, punya pengalaman yang baru gak sih? Lebih menantang dan bisa belajar suatu hal yang baru buat kita gitu. Jadi kita lebih berkembang meskipun itu walaupun kita nggak ikut ya, nggak ikut terjun, tapi kita setidaknya tahu. Iya, gitulah fenomena gaji UMR dan open BO. Oke. So, kalau misalkan kalau kamu kan punya teman-teman tuh atau lingkungan yang banyak open BO, itu alasan mereka kenapa sih? Satu, banyak sih Apa itu alasan? Mereka, gue punya teman ya, ini beneran fakta. Dia punya teman, gue punya teman ini
dia dari SMP dia dijual sama bapaknya, Dijual? perawan sama bapak. Wow. Itu orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri dijual berapa? 10 juta. 10 juta. Zaman SMP dulu udah gede kali. 10 juta. 10 juta untuk keperawanan itu dijualnya ke orang lain, tetangga atau ada orang asing? Katanya sih dari klub. Dari klub? Iya, bapaknya disuruh, dia kan kerja dari kayak sampingan gimana sih, kayak freelance gitu. Dari zaman SMP dia emang udah dijual sama bapaknya. Dan bapaknya yang nganterin, bapaknya nyariin tamu. Wow, kok bisa tega ya bapaknya sendiri menjual anaknya, keperawanan anaknya ke orang dengan harga 10 juta waktu itu. Ya, oke, berarti itu lebih ke faktor ekonomi. Enggak juga sih. Faktor Tapi apa ya? gue lihat sih ya, dari keluarganya itu emang dari kayak adik-adiknya itu udah semua tau, kayak gitu semua. Serius, ini gue fakta loh. Dan gue lihat sendiri. Wow, Iya. Dan kasihan tau udahnya. Jadi kayak itu dipaksa sama orang tuanya. sama orang tuanya buat kerja, tapi kerja itu nggak benar. Gimana cara anaknya dia sehari itu ngasih orang tuanya itu 15.000 dan sampai sekarang kayak gitu. Dibilang faktor ekonomi sih dia bisa kerja yang lebih baik kan. Nah tapi ini dia benar-benar dijual sama orang tuanya, terus diantar sama orang tuanya kemana-mana. Oke. Harus dipaksa kerja gitu, harus kalau dia nggak dapat tamu misalnya ya, dia benar-benar kayak dimaki-maki gitu, ditelepon itu gitu, harus ngirim duit. Kalau nggak itu dia keluar dari rumah. Oke, berarti itu termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi anak gitu. Jadi seharusnya pemerintah lebih aware untuk hal-hal seperti ini gitu. Mana nih? Sebagai bener, orang tua ya. seharusnya mengayomi anak-anak ya, tapi ini aduh, nggak banget. Enggak banget ya. Oke, itu ada nggak sih yang kalau teman-teman atau lingkungan kamu itu yang faktor ekonomi ada. Orang kaya, tapi emang karena seneng aja, nafsu aja gitu. Ada. Oh, Gue punya teman. Nah, dia datang ke kota, dia buat ngomong sama keluarganya dia kerja. Karena mungkin duitnya cepet ya. Nah, jadi dia itu kerja open BO lah, semacam open BO gini kayak di klub-klub gitu. Nah, dibilang orang tuanya dia kerja kayak sales gitu lah. Nah, terus itu kalau sales kan namanya sales, kadang dapat duitnya banyak, kadang nggak dapat duit sama sekali. Tapi kebanyakan dapat lah. Kayak gitu. oh, Tapi gue herannya kenapa orang yang kayak gitu tuh nggak ada duitnya. nggak ada duitnya. Iya, karena ya mereka tuh pas nggak ada duit baru gitu. Oh, mungkin gini, Jalan. untuk dapatnya mudah, Cepet cepet juga juga untuk keluarnya gitu, main cepet gitu ya. Cepet kan? Oke, kalau Dina sendiri pernah nggak sih ditawar atau diajak untuk open BO gitu, dan pernah nggak sih Kalau diajak sih enggak, tapi kalau kayak kepikiran? no, tapi kalau enggak, bercanda guys, bercanda. Nggak, tapi gue kalau di klub-klub tuh biasanya namanya kita mabok ya, kita nggak tahu ya, kayak ke bawah suasana nggak sih? Oh, Suasana jadi kayak nemenin, kayak kita have fun, pengen have fun nih, gitu, pengen have fun sama Iya. teman-teman. Orang dateng nih, kita nggak tahu siapa. ditawar. Iya. Ya pernah. Oh, berapa tuh? Ini misalkan. Biasanya sih kayak orang-orang luar kota ya. Oh, Dia nanya kayaknya. gimana tuh nanya tuh, gimana nanya pas di klub gitu, misalkan Dia lu nih nyamperin gitu. Nah, gue lagi duduk kan, biasanya kalau di klub gue diem. Oh, lu Pura-pura diam terus cantik lah. ya, gitu. terus misalkan gua nih datang nih, hai gitu. Iya, datang, hai. Ditawar, hai. Hai, Nama kenalan siapa? nggak? Gitu. Iya. Kenalan aku. Om. Oh enggak tuh, biasanya koko lah. Oke, biasanya ditawar berapa itu? Kalau koko biasanya dia gede tau kalau di klub-klub, Ada nyampe 5, atau dia malah nawarin lebih kayak kamu biasanya sebulan berapa kayak gitu, kamu dikasih berapa kayak gitu. 5 juta, terus ditanyain juga di follow up lagi, kamu berapa sebulan dikasihnya gitu, pengennya gitu ya. Tapi gue Oke. pernah tahu, jadi kayak pura-pura gimana sih, gue kayak nyanyiin aja kan. Oh, iya, tapi gitu. gue tahu-tahu udah ditransfer terus udah kabur.
Pas ditransfer kabur. Kabur kan kita nggak tahu dia siapa. Oh, Dia iya. mabok juga. Oh, ditransfernya pas malam itu juga. Malam itu juga, soalnya dia nanya kan, kamu mau berapa? Segala macam. Kan awalnya gue nolak dulu dong, nolak. Aduh ya, aku nggak kayak gitu. Aku bukan cewek kayak gitu. Terus kayak apa ya, biasanya kita mahal. Maksudnya main mahal, main cantik gitu Iya, gitu. Terus itu, Oke. kamu ini ya, apa namanya, nggak percaya ya sama saya katanya. Nah, terus? Terus mana nomor rekening kamu katanya? Oh, Langsung ditransfer tau. wow. Terus kayak Dikasih pura-pura ke kamar mandi, oh iya thank you ya, gitu kayak pura-pura. turun ke kamar mandi. Terus tuh, Oke. aku kamar mandi dulu ya, gitu. Diikutin nggak ke kamar mandi? Enggak. Oh, nggak sampai sekedi papap di kamar Oh, mandi. no, tidak. Terus. Terus karena gue kali sama temen gue, nah di situ, gue kenal tahu ini gitu. Terus dia kayak ngeliatin gitu kan orangnya. Terus gue ke kamar mandi gue kucek nyamperin temen gue yang lainnya, gitu. Ya udah dia nggak tahu, hilang. Mungkin kan itu juga udah mau kelas ya, biasanya udah mau kelas kayak gitu udah sepi. Jadi gue udah pulang aja. Oke. Hilang. Tapi kalau ditawar kayak gitu pernah. Oh. Tapi tidak. Tapi belum ada niatan ya sampai sekarang untuk open BO. Tidak. Tapi sekarang untuk open BO itu nggak cuma cewek tahu, cowok ada juga. Iya. Ada setahu aku. Di lingkungan yang di Twitter atau di sosmed lainnya, aplikasi dating itu banyak modusnya sih cari jodoh, tapi ujung-ujungnya itu open BO atau apa namanya itu girl money girl atau money boy gitu banyak. Nggak cuma cewek aja tapi cowok juga ada. Gitu. Oke, itulah untuk Namanya kota ya. Mana kota ya gaji Udah nggak asing. udah nggak asing kayak ini kebanyakan yang open BO daripada kerja beneran gak sih? Tapi nggak semua ya. Tapi kan? nggak semua ya. Semuanya pasti ada faktornya. Iya, betul. Oke, kalau kamu misalkan nih kan untuk open BO, terus kan misalkan nih di kota-kota itu banyak yang berhubungan badan atau melakukan seks itu kayak gampang aja gitu kalau suka sama suka gitu. Kalau lu punya pengalaman gaya favorit lu apa sih? Kalau misalkan diranjang gitu. Pasti dong. Gimana? Menguasai gak sih? Oh gitu. Oh iya dong. Menguasai ya. Bercanda. Berarti menguasai kayak tadi ya. Berarti Iya. konsisten jawabannya. Enggak, maksudnya kertekin badan. Hobinya kertekin badan orang. Tapi kalau misalkan lu kan ke klub ke apa gitu, kalau misalkan suka sama suka kan ya udah sama-sama enak gitu. Tapi lu pernah ada pengalaman nggak sih dipaksa berhubungan badan atau diperkosa setan? Tapi gue nggak tahu itu diperkosa atau apa ya. Tapi Iya. gue pernah kerepan tuh. Waktu itu gue kerepan, terus kayak kebayang gitu, kayak wajahnya tuh hitam, gede, besar, terus kayak gimbal gitu loh. Genderuwo nggak sih? Antara genderuwo kata sama temen-temen. imajinasi lo kayaknya. Terus lu pernah sampai diapain tuh sama genderuwo itu? Itu tuh kayak kaki gue keangkat. Terus Kakak dia maksud kayak diangkat begini atau gimana? enggak, keangkat gitu kayak dua-duanya gitu. Sampai Iya, keangkat gitu. Terus itu kayak kepala gue diselusin. Gue nggak tahu ya kenapa itu. Mungkin katanya sih, kata temen gue dia suka sama gue. Itu gimana ceritanya kalau dia suka sama gue? Itu kan setan. kan Gue temenan kali ya. selera setan kan beda-beda. Beda. Berarti lu selera setan gitu. Berarti nggak sampai di skedi papapin sama setan. Kan gue nggak tahu. Oh. Kan kita namanya malakos kita nggak bisa lihat, tapi bisa merasakan. Diraba-raba gitu. Iya. Wow, apanya? Sampai mana yang diraba-raba? Yang gue tahu sih dari kepala ya. Terus? Ke kepala ke diselus kayak gini. Terus sampai ke sini nggak sih? Misalkan nih, kamu genderuwonya, terus kamu jadi aku jadi kamu, terus diraba-rabanya gimana? Raba-raba dan- Sampai sampai begitu. Oke. Ya kita tidak bisa melihat tapi kita merasakan.
Oke, tapi apa namanya untuk genderuwo atau setannya itu pas pergi kok bisa pergi dari kamu nggak terus mengganggu? Kamu ngapain? Aku baca ini sih ayat kursi. Ayat kursi. kursi Waktu itu. itu nggak terlalu panik, masih ingat. Masih ingat tak? Namanya kita ketetapan masih lah kita ingat. Kecuali dia emang bah gitu enggak. Oh, masih ingat. Kabur. jangan. Oke, masih ingat Tuhan Masih ya. ingat. Oke, kalau diperkosa setan kan nggak tahu ada penyakitnya apa enggak. Tapi kalau misalkan kembali lagi ke open BO tadi, kalau misalkan melakukan free sex itu pasti ada penyakitnya kan. Kamu ada teman-teman yang kena penyakit parah nggak sih gara-gara open BO atau free sex gitu? Ada. Sampai meninggal malah. Sampai meninggal. Itu gue perhatiin banget ya. Perhatiin banget sama temen gue. Udah gue omongin, tuh jangan kebanyakan kata. Mending satu deh. Ya, mending satu tapi pasti gitu daripada kayak gue tagatin ke penyakit. Gue udah ngomongin. Tapi kan open BO. Ya, Nggak gue nggak bisa tahu di cuma belakang satu. gue kayak mana ya. Yang gue tahu, gue dengar dari temen sih. Dia kayak gue ganti sana sini gitu. Jadi dia orangnya tuh apa yang nggak bisa diatur, ngerti nggak sih? Nggak bisa diatur. Sampai kejadian dia waktu itu sakit parah. Awalnya sih dari tahu spilis nggak sih? Tahu. Dari awalnya spilis, tapi nggak sembuh. Dia sampai 6 bulan di rumah sakit. Sampai dia kena apa ya? Kanker serviks kalau nggak salah. Serviks. Iya. Serviks kayak gitu kan, itu pengaruhnya dari situ-situ kan, dari kebanyakan. Padahal udah diomongin, gue ngelamar dari situ dapat kabar dari temen gue katanya si ini meninggal katanya, tapi gue nggak bisa dateng waktu itu. Perasaannya gimana waktu itu? Takut. Takut terus kasihan. Soalnya dia orangnya tertutup, dia nggak mau cerita. Tapi gue tauin dari teman-temannya, dia katanya BO lah, kata cowok lah, gitu. Ya gimana ya, murahan banget gitu. Oke, jadi emang gitu ya, banyak penyakit kalau misalkan kita tidak, atau orang-orang atau semuanya lah ya, kita tidak menjaga gitu. Kalau menurut Dina agar terhindar dari penyakit-penyakit itu ada nggak sih gitu untuk ininya, pencegahannya? Ada. Apa Kalian tuh? bisa datang ke klinik terdekat atau ke dokter-dokter ya, atau teman-teman kalian yang punya bidan, itu datang aja langsung. Terus kalian minta obat PrEP. Di situ bisa meringankan. Kalian bisa cari tuh obat PrEP itu apa. Kalian bisa cari di Google, itu pokoknya obat buat mencegah HIV. Penyakit tertular, Penyakit penyakit tertular. kelamin tertular gitu ya, ke klinik atau ke rumah sakit Ke rumah gitu. sakit. Entah, selain PrEP biasanya itu Pengaruh dari kondom juga sih. iya, berarti harus pakai pengaman atau kondom Pengaman. gitu ya. Itu Dan wajib. apalagi selain PrEP tadi kan seperti obat kayak pil itu, terus kondom. Kalau PrEP biasanya itu diminum sebelum berhubungan. Kalau kondom pas berhubungan gitu untuk mencegahnya. Terus apa lagi? Biasanya sih kalau udah selesai berhubungan kita nggak tahu namanya penyakit ya. Terus itu kita setelah berhubungan terus kita minum obat yang namanya antibiotik Antibiotik. biar mencegah. Kita nggak tahu ya kita sehat atau pasangan kita sehat, kita nggak tahu. Tuh lebih kayak mencegah aja gitu. Oke. Obat antibiotik kan banyak sih di ke klinik-klinik atau di apotek kan banyak. Iya, dan satu lagi jangan murahan gitu ya. Tuh dengar, jangan murahan. Jangan murah. Jangan jadi cewek cowok yang murahan. Jadi harus respect sama diri sendiri dan agar menjadi orang yang mahal gitu ya. Mungkin ini apa, kalau memang faktornya ekonomi, kita harus mencari cara tuh gimana cara lain, mencari cara lain untuk mendapatkan pundi-pundi untuk Harus kita jual diri atau mungkin kita jual orang. Nggak bercanda. jual jualan kan nggak harus jual diri, jual apa aja gitu. Iya. Apa jual online, Jual atau online tuh. jual parfum atau apa aja lah gitu, kalau misalkan kepepet atau terjebak gitu. Kalau Jangan sampai, atau Banyak. jangan sampai menjebakkan diri juga. Jangan sampai. Banyak cara lain yang lebih halal. Halal. Kita harus berpikir gimana, mikirnya jangka panjang, jangan jangka cepat. Betul sekali. Nah, itu aja ya. Thank you untuk sharing-sharingnya, Dina. Nanti kita sharing-sharing lagi, oke? Oke. Oke, thank you guys. Thank you, Have nice guys. watching. Bye bye.